Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ya, ini adalah sebuah kisah nyata. Jadi pada beberapa waktu yang lalu ada seorang calon siswa Bintara Koat yang menangis sejadi-jadinya karena dia tidak lulus tes kesehatan. Penyebabnya apa? Karena satu gigi, ya dia memiliki satu gigi yang tinggal sisa akar dan belum dicabut. Sebagai dokter gigi yang memeriksanya, saya pun nanya ke dia, kenapa kamu nggak cabut gigi itu? Terus dia bilang, saya nggak tahu kalau gigi itu harus dicabut. Ya, saya nggak tahu kalau misalnya sisa akar itu bisa bikin nggak lulus. Kemudian saya tanya lagi, kamu sempat konsultasi nggak ke dokter gigi? Dia bilang iya, dia sempat konsultasi ke dokter gigi di samping rumahnya, di dekat rumahnya, dan dia membersihin karang gigi. Namun dia sama sekali tidak disarankan untuk mencabut gigi tersebut. Nah, dari kisah tersebut nih bisa saya simpulkan bahwa seseorang calon prajurit itu bisa gagal paling tidak karena dua hal. Ini maksudnya gagal di tes kesehatan ya. Yang pertama, karena dia tidak tahu kalau dia memiliki penyakit atau kelainan yang bisa menyebabkan kegagalan menjadi seorang prajurit. Dan yang kedua, dia berkonsultasi pada orang yang salah. Dia tahu nih dia punya kelainan atau penyakit tertentu, tapi karena dia berkonsultasi pada orang yang salah, jadi informasi yang didapatnya pun menjadi salah. Ya, seperti halnya kisah calon siswa Cabakoa tadi. Dia tahu dia punya gigi yang sisa akar, tapi dia berkonsultasi pada orang yang salah. Sehingga keputusan yang diambil pun salah. Teman-teman sekalian, kisah tadi itu tidak terjadi satu atau dua kali saja, tetapi sangat sering. Jadi, agar tidak terulang lagi, terutama kepada teman-teman yang menonton video ini, saya akan memberikan tips bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi tes kesehatan untuk teman-teman yang berminat menjadi calon tentara khususnya TNI Angkatan Darat. Agar teman-teman wawasannya bisa lebih terbuka dan bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Oke, tonton videonya sampai habis. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lebih jauh, perlu teman-teman ketahui nih, ada dua jenis penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan kesehatan calon prajurit. Yang pertama adalah penyakit atau kelainan yang tidak dapat disembuhkan dan secara mutlak itu bisa menjadikan teman-teman tidak memenuhi syarat menjadi seorang prajurit. Nah, apabila teman-teman memiliki jenis kelainan atau penyakit yang pertama, maka saya sarankan supaya teman-teman memilih karir yang lain selain menjadi tentara. Karena jika tetap maksa, itu hanya akan buang-buang waktu dan tenaga. Oke. Kemudian ada jenis kedua, yakni penyakit atau kelainan yang bisa diperbaiki atau bisa diobati. Nah, ini pun terbagi dua. Ya, yakni yang bisa diobati dalam waktu singkat dan yang tidak dapat diobati dalam waktu singkat atau perlu waktu untuk pengobatan atau memperbaikinya. Nah, ini hubungannya dengan waktu persiapan. Jika teman-teman memiliki penyakit atau kelainan yang tidak dapat diobati dalam waktu singkat, ya misalnya karena memerlukan operasi dan penyembuhan yang lama, maka teman-teman harus menyiapkan waktu yang lebih panjang untuk persiapan sebelum mendaftar. Baik, kita masuk ke intinya, yakni tips persiapan tes kesehatan. Yang pertama, jangan mepet-mepet. Siapkan waktu paling tidak 6 bulan sampai setahun sebelum tes untuk melakukan pemeriksaan kesehatan awal, atau biasa kita sebut dengan pra-rikes, pra-pemeriksaan kesehatan. Sangat tidak disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ini dengan waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan tes. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi kalian itu memiliki kelainan atau penyakit yang memerlukan waktu lama untuk diobati. Oke, tips yang kedua, lakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau klinik milik TNI Angkatan Darat yang terdekat di kota kalian. Dan pastikan kalian diperiksa oleh dokter militer yang berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan kesehatan calon prajurit. Ini sangat penting. Kenapa? Supaya kalian tidak salah informasi seperti kisah yang di awal saya sampaikan. Ya, sama-sama dokter memang, tapi karena bukan dokter militer dan tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan militer, jadi saran yang diberikan pun salah sehingga menyebabkan kerugian bagi calon prajurit. Tips yang ketiga, setelah diperiksa oleh dokter, jangan lupa tanyakan apakah saya memenuhi syarat atau tidak. Ya, kalau tidak memenuhi syarat, apakah masih bisa diperbaiki atau diobati. Kalau perlu tanyakan juga perkiraan stakesnya ya. Jadi dalam pemeriksaan calon prajurit itu ada yang namanya stakes atau status kesehatan. Yaitu bisa stakes 1, 2, 3, atau 4. Insya Allah nanti akan kita bahas di tempat yang terpisah, tapi nggak ada salah yang ditanyakan. Ya, jadi kalau stakes 1, 2, 3 itu masih memenuhi syarat,
Kalau 4 itu sudah tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Tapi ingat ya, ini hanyalah perkiraan ya, perkiraan stakes. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan pemeriksaan kesehatan awal, kemudian dokternya bilang stakes 1 atau stakes 2, kemudian pada saat hari pemeriksaan akan seperti itu juga. Belum tentu ya. Kenapa? Karena keadaan tubuh kita itu bisa berubah-ubah ya. Jadi ketika melakukan pemeriksaan kesehatan awal, ya dokter akan menilai seperti keadaan pada saat diperiksa. Pada saat tes ya bisa jadi berubah. Makanya saya bilang di sini perkiraan stakesnya kira-kira berapa. Itu ya. Yang keempat, lakukan perawatan sesuai saran dokter. Nah, jadi jika dokter menyarankan perawatan tertentu untuk memperbaiki status kesehatan yang tidak memenuhi syarat atau kurang, maka lakukan sesuai petunjuk dokter. Yang tidak disarankan tidak perlu dilakukan. Kemudian jika sudah memenuhi syarat dan tidak disarankan melakukan perawatan apapun, maka kalian tinggal menjaga kesehatan agar status kesehatan kalian yang ada itu bisa terjaga nanti sampai tes. Oke, yang kelima, jangan maksa. Maksudnya, ketika kalian ternyata memiliki penyakit atau kelainan yang sudah tidak bisa disembuhkan dan tidak memenuhi syarat sebagai calon prajurit, jangan memaksakan diri ya, misalnya buta warna. Ya, jangan memaksakan diri karena memang buta warna tidak bisa diobati. Dan yang paling penting, jangan coba untuk main belakang. Main belakang maksudnya nyogok. Ya, cari orang yang bisa disogok biar bisa masuk, itu jangan ya. Pertama itu tindakan kriminal ya. Kalian bisa dipenjarakan karena itu dengan menyogok. Dan yang kedua, seandainya pun kalian masuk ya, berhasil nyogok dan masuk jadi tentara, itu akan sangat berbahaya ya, membahayakan TNI dan membahayakan negara kita dan membahayakan diri kalian sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, begitu pula jika kalian itu ternyata memerlukan perawatan kesehatan yang membutuhkan waktu yang lama ya, misalnya perawatan ortodonsi atau kawat gigi atau perlu operasi besar. Sementara jeda waktu dengan tes itu tidak mencukupi ya, maka sebaiknya tunda untuk ikut seleksinya sampai perawatannya selesai ya. Jadi misalnya perawatannya ini perlu waktu 6 bulan atau setahun, sementara tesnya 3 bulan lagi ya, sebaiknya jangan memaksakan diri untuk ikut tes di situ, tapi selesaikan dulu perawatannya, kemudian ikut tes di periode berikutnya. Nah, sekarang mungkin di tempat kalian itu nggak ada sama sekali dokter atau rumah sakit ataupun klinik TNI Angkatan Darat. Tapi mungkin adanya Angkatan Udara atau Angkatan Laut, ya nggak apa-apa. Silakan berkonsultasi ke rumah sakit atau klinik Angkatan Laut atau Angkatan Udara, karena sebenarnya standar kesehatan dari prajurit Angkatan Darat, Laut, dan Udara itu mirip ya, lebih mirip. Jadi nggak apa-apa. Bisa, kalau misalnya tidak ada Angkatan Darat, boleh konsultasi ke Angkatan Udara ataupun Angkatan Laut. Nah, sekarang bagaimana jika teman-teman di kota atau daerahnya nggak ada sama sekali nih dokter ataupun rumah sakit TNI Angkatan Darat, Laut, Udara ya, adanya cuma rumah sakit biasa atau dokter lain non militer. Ya mau nggak mau harus cari ke kota lain yang terdekat. Tapi jika itu juga tidak memungkinkan, maka silakan ke dokter non militer. Silakan ke dokter non militer, tapi kalau bisa minta tolong ke dokternya supaya berkonsultasi dengan temennya, siapa tahu punya temennya yang dokter militer ya. Kalau memang juga nggak ada ya, mungkin salah satu solusinya bisa konsultasi online. Gimana caranya? Mungkin bisa DM ke saya via Instagram. Saya akan usahakan untuk bantu teman-teman yang di daerahnya tidak ada dokter militer ya. Semoga kita bisa konsultasi secara online. Oke. Caranya gimana? Yang kepikiran di kepala saya ini saat ini adalah, nanti kalau teman-teman yang butuh ya, kirim DM. Nanti kami akan kirimkan apa saja yang harus diperiksa ya, apa saja yang harus diperiksa. Kemudian teman-teman bawa itu ke dokter ya yang non militer. Kemudian lakukan pemeriksaan. Kemudian hasilnya kirim lagi ke kami. Nanti kami akan bantu lihat ya, ini memenuhi syarat atau tidak, perkiraan stakesnya seperti apa, seperti itu, dan gimana sarannya seperti apa ya. Oke, sekian tips dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan semoga info yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Dan kedepannya saya akan memberikan materi yang lebih banyak lagi tentang kesehatan militer dan persiapan menjadi calon prajurit. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.